Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi Saputri dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis kurikulum. Nah, adapun jenis-jenis kurikulum yang pertama yaitu separate subjek kurikulum, di mana kurikulum ini merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam bentuk subjek matter atau mata pelajaran yang terpisah-pisah yang satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini dengan kentarannya memisahkan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya, seakan-akan ada batas pemisahan antara suatu kelas dengan kelas lain. Nah, subject matter atau biasa disebut juga dengan mata pelajaran itu merupakan hasil pengalaman manusia sepanjang sejarah yang berupa pengetahuan dan kebudayaan yang dikumpul sejak dahulu, lalu disusun secara logis dan sistematis, disederhanakan dan disajikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan usianya masing-masing. Nah, contohnya itu seperti dahulu pernah tersaji mata pelajaran untuk sekolah rakyat 6 tahun atau sekarang itu disebut dengan sekolah dasar. Nah, di situ terdiri atas ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia, ilmu kesehatan, dan terdapat juga ilmu alam. Nah, untuk saat ini seluruh mata pelajaran tadi itu sudah diberikan prediksi menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tentu saja konsep dasar tinjauannya sangat tidak selaras menggunakan 5 mata pelajaran yang terdahulu. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu, dalam bentuk separate subjek kurikulum, bahan pelajaran dikelompokkan dari mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu tidak berkaitan. Contohnya IPA, IPS, sejarah, bahasa, agama, geografi, dan biologi. Nah, bentuk kurikulum tadi itu mendeskripsikan tiap mata pelajaran yang dirangkai terpisah-pisah tanpa terdapat interaksi menggunakan mata pelajaran lain. Kemudian, adapun kelebihan separate subjek kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Sebuah materinya sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, hal ini dapat dilaksanakan untuk mewarisi nilai-nilai dan budaya sebelumnya. 3. Kurikulum dapat dengan mudah diubah dan dikembangkan, sehingga bentuk kurikulum ini mudah untuk dimodelkan, dibentuk, didesain, dan diperluas. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu dipersempit untuk memudahkan penyesuaian waktu yang tersedia. Nah, adapun kelemahan dari separate subjek kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Sebuah materi pembelajaran yang diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah. Tidak adanya hubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Yang kedua, materi yang diberikan atau dipelajari siswa belum bersifat nyata. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung memprioritaskan kegiatan guru dan sedangkan siswanya cenderung pasif. Yang keempat, bahan pelajaran adalah bagian dari informasi dan pengetahuan masa lalu dan terlepas dengan kejadian saat ini dan masa depan. Nah, yang kelima, pelajaran tidak didasarkan pada aspek masalah sosial yang dihadapi siswa dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu proses dan materi pembelajaran tidak terlalu mempertimbangkan bakat, tuntutan, dan kebutuhan murid. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu correlate curriculum. Correlate curriculum merupakan pola organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran, dikorelasikan dengan pelajaran lainnya.
Model kurikulum mengintegrasikan semua bidang ilmu. Jadi antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya yang saling berhubungan, dan mata pelajaran disajikan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada model kurikulum ini dilihat keterpaduan antara semua mata pelajaran. Bentuk kurikulum ini dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, materi selanjutnya yaitu Broad Fields Curriculum. Broad Fields Curriculum menurut Taba dikutip Abdullah Aidi, the broad curriculum is essentially an effort to automatization of curriculum by combining several specific areas, large fields. The broad curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai integrated curriculum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan, masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dengan belajar melalui pemecahan masalah itu, diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai kekurangannya. Kekurangan dari kurikulum. Nah, yang pertama itu ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform. Maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Sementara itu, kita akan membahas mengenai kelebihan dari kurikulum. Yang pertama, itu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama atau kooperatif. Dan yang kelima yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi jenis-jenis kurikulum. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.